Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, masih sehat? Masih segar? Alhamdulillah. Enak kalau ngelihat senyumnya begini. Berarti yang capek saya nih ya, yang bicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang seluruhnya insyaallah berada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang makna alim wal ulama lughatan, secara bahasa ya. Kalau kita lihat tadi dari sisi bahasa, maka semua orang yang mempelajari ilmu, kalau secara bahasa bisa disebut alim, jamaknya adalah ulama ya. Dan semua ilmu yang dipelajari harusnya membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin membuat kita makin yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya ingin menyampaikan pada sesi ini bagaimana yang disebut alim atau ulama dari sisi syariah atau syar'an, istilahan kata para ulama ya. Kalau kita melihat ulama dari sisi syariah, maka yang dimaksud adalah ulama agama atau alim fid din atau al-ulama fid din ya, ulama dari sisi agama, ilmu agama. Bagaimana cirinya ulama dari sisi agama? Saya berikan bagaimana Allah menjelaskan yang namanya ulama atau alim dari sisi agama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Sekali lagi, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan berilmu. Kalau dia berilmu saja tapi imannya sedikit, diangkat gak sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Alladzina amanu walladzina utul ilma. Ya, beriman dan berilmu. Maka saya ingin berpesan, kalau ada yang katanya ulama tapi kerjaannya sholat pun tidak, sholat pun jarang-jarang, itu kira-kira disebut ulama enggak dari sisi agama? Tidak. Kalau ilmunya dalam, menguasai banyak kitab, disebut ulama enggak kalau enggak sholat? Tidak. Ya. Jadi kalau kita menilai yang namanya ulama, selain ilmu juga imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang biasa aja yang namanya sholat sudah khusyuk, seorang ulama ketika sholat dia lebih khusyuk lagi. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia menghadap, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau misalnya kita berdosa lalu kemudian kita menghadap kepada Allah, apa kita enggak malu? Seorang ulama jauh lebih malu kepada Allah dibanding orang biasa. Seorang ulama jauh lebih takut kepada Allah dibanding orang biasa. Seorang ulama jauh lebih banyak ibadahnya dibanding orang biasa. Itu yang namanya ulama agama. Kalau enggak seperti itu bukan ulama namanya. Ilmu doang banyak. Iblis ilmunya banyak. Betul enggak, Bu? Iblis itu Bapak Ibu sekalian 1000 tahun beribadah sampai kemudian dia naik derajatnya di sisi Allah. Kemudian 1000 tahun lagi dia beribadah lagi sampai semakin tinggi, sampai 3000 tahun dia beribadah hanya karena sombongnya kepada Allah. Dia tidak mau menerima perintah Allah, yaitu apa? Sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Enggak mau, dia tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita melihat seorang alim katanya, ulama katanya, tapi sombongnya naudzubillah, merasa diri paling benar sendiri, bukan alim itu tapi iblis, ya. Naudzubillah min dzalik, kita jauhi, ya. Seorang alim justru dia paling tawadhu. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, pernah berkumpul mereka sekitar 40 orang. Lalu ditanya satu masalah, maka yang pertama melemparkan kepada yang kedua, silahkan jawab. Yang kedua melemparkan kepada yang ketiga, silahkan jawab. Terus sampai kumpul, sampai kembali ke 40 orang, kembali ke yang pertama ditanya tadi. Dia terpaksa menjawab dengan gemetar. Kenapa? Karena dia takut berfatwa tapi salah. Seorang ketika dia salah menyampaikan sesuatu, kemudian bukan karena ilmunya, dia dilemparkan ke dalam neraka dengan jarak lebih dari 70 tahun lamanya. Kita nggak punya ilmu, jangan kita menjawab hal yang kita nggak punya ilmunya. Ini para ulama di masa sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hati-hati ketika berfatwa itu. Itu baru disebut ulama, takut sama Allah. Imam Malik rahimahullah, seorang ulama besar, pemimpin mazhab Maliki. Ditanya 10 pertanyaan, dia jawab 2, yang lain dia bilang saya ndak tahu, saya ndak tahu. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Dia jawab saya nggak tahu. Kenapa demikian? Karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, itu sifat yang pertama dari ulama menurut Al-Quran. Yang kedua adalah dia takut kepada Allah. Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nanti insya Allah kita bahas pada sesi yang berikutnya.